Coba bayangkan ini. Kamu tersesat sendirian di pedalaman hutan Sumatera. Matahari hampir tenggelam. Paduan suara serangga malam mulai terdengar dan perlahan rasa putus asa mulai menjalari pikiranmu. Tiba-tiba, di antara pohon-pohon raksasa, kamu bertemu sosok yang luar biasa rupawan. Mereka menawarkan bantuan, makanan hangat, dan tempat untuk berlindung. Tapi, dari semua yang mereka tawarkan ada satu hal yang haram hukumnya untuk kamu terima. Menurut kepercayaan turun-temurun, ada satu aturan keramat saat berhadapan dengan orang bunian. Menerima pemberian mereka, terutama makanan atau minuman. Tak hanya makanan mengikatmu di alam mereka, tapi juga bisa menghapus ingatanmu tentang siapa dirimu dan jalan pulang selamanya. Satu aturan sederhana dengan konsekuensi abadi. Kisah ini bukan dongeng pengantar tidur biasa. Ini adalah pengakuan tentang bagaimana satu suap makanan dari dunia lain hampir merenggut segalanya dari seorang pemuda bernama Reza. Halo Sobat Nusantara. Di video kali ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Satu Aturan Jika Bertemu Orang Bunian yang jangan pernah dilanggar. Selamat mendengarkan. Kenalkan, Reza, seorang fotografer alam dari kota besar. Tipikal orang yang percaya pada logika dan teknologi, bukan legenda. Dia mendapat tugas untuk mengabadikan keindahan pegunungan terpencil di Sumatera Barat, sebuah area yang napasnya adalah mitos dan legenda. Bagi Reza, folklore hanyalah objek studi yang menarik, bukan sebuah peringatan yang harus dipatuhi. Sebelum mendaki, dia sempat mengobrol dengan penduduk desa. Seorang tetua desa dengan tatapan mata yang seolah sudah melihat dunia ini jauh sebelum kita lahir, memberinya satu wejangan. Anak muda, kata sang tetua, hutan di atas itu ada pegunung. Hutan di atas itu ada penunggunya. Kami sebut mereka orang bunian. Mereka tak kasat mata, hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Reza hanya tersenyum sopan, menganggapnya sekedar bumbu takhayul dalam keramahan lokal. Sang tetua melanjutkan, suaranya lebih serius. Paras mereka indah, tutur katanya memikat. Kalau kau tersesat dan bertemu mereka, mungkin mereka akan menolongmu. Tapi ingat pesanku ini baik-baik. Jangan pernah sentuh, apalagi makan dan minum apapun yang mereka beri. Makanan mereka akan mengikatmu di alam sana. Jalan pulangmu akan lenyap. Ingatanmu tentang duniamu akan sirna. Bagi Reza, nasihat itu terdengar seperti adegan dari film fantasi. Dia tersenyum, berterima kasih, tapi di dalam hatinya, dia menertawakan ketakutan kuno itu. Baginya tersesat adalah masalah navigasi, bukan makhluk gaib. Dia percaya pada GPS dan peta, bukan pantangan yang tak berdasar. Masyarakat setempat percaya orang bunian hidup dalam komunitas layaknya manusia, dengan keluarga bahkan kerajaan. Mereka adalah penjaga alam. Namun bagi Reza itu semua hanya cerita rakyat. Dengan percaya diri pada teknologinya dan sedikit arogansi, dia melangkah masuk ke dalam hutan keesokan paginya, mengabaikan sebuah peringatan yang akan sangat disesalinya. Hari pertama berjalan mulus, tapi di hari kedua, semesta seolah menguji kesombongannya. Kabut tebal tiba-tiba turun, menelan segalanya, kompasnya. Berputar gila, GPS mati total. Dia mencoba tenang, berjalan mengikuti insting, tapi setiap langkah terasa hanya membawanya berputar-putar di tempat yang sama. Malam datang lebih cepat dari perkiraannya.
lelah, lapar, dan dingin mulai meremukkan mentalnya. Dan di tengah keputusasaan itu, dia mencium sesuatu. Aroma masakan rumah yang kaya rempah. Begitu nyata dan sama sekali gak masuk akal. Ada di tengah belantara. Aroma itu menariknya, memberinya harapan. Dia pun mengikuti wangi itu dan menemukan sesuatu yang tak pernah ada di peta manapun. Sebuah perkampungan kecil yang damai dan bercahaya di lembah tersembunyi. Rumah-rumah panggung kuno berdiri rapi. Diterangi obor, suara tawa lembut terdengar. Seorang wanita muda keluar dari salah satu rumah. Seakan sudah menunggunya. Wajahnya luar biasa cantik, senyumnya tulus menenangkan, pakaiannya anggun. "Kau tersesat?" tanyanya, suaranya semerdu alunan musik. Reza terlalu lelah untuk curiga. Ia hanya mengangguk. "Jangan takut, kau aman di sini. Mari, masuklah. Kau pasti lapar dan kedinginan," ucap wanita itu. Di dalam rumah yang hangat, makanan lezat dan buah-buahan berkilau sudah terhidang. Peringatan sang tetua melintas sekejap, tapi langsung dihalau oleh perut yang keroncongan dan pesona keramahan yang ada di depannya. Logikanya mencoba mencari pembenaran. Ini pasti dusun terpencil yang tidak terdata. Perempuan itu menyodorkan semangkuk nasi hangat. Asapnya mengepul, aromanya memanggil. "Makanlah," ujarnya lembut. "Ini akan memulihkan tenagamu." Dan di momen itulah Reza membuat kesalahan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia mengambil suapan pertama. Rasanya lebih nikmat dari apapun yang pernah ia cicipi. Setiap kunyahan seakan tak hanya mengisi perut, tapi juga jiwanya yang kosong. Dia makan dengan lahap, melupakan segalanya. Lupa kalau dia tersesat, lupa tujuannya, dan yang paling fatal, dia lupa satu aturan yang tak boleh dilanggar. Begitu suapan terakhir masuk, sebuah kedamaian yang aneh tapi luar biasa menyelimuti Reza. Lelahnya hilang diganti euforia. Desa yang tadinya sederhana kini terlihat megah bak surga tersembunyi. Semua penduduknya bersinar dengan kebaikan. Wanita itu tak pernah jauh darinya, melayaninya seperti seorang raja. Reza merasa diterima, merasa di rumah. Anehnya, hasrat untuk pulang, melanjutkan tugasnya, bahkan menghubungi keluarganya lenyap tak terbekas. Seolah semua itu tak pernah penting. Dia lupa sudah berapa lama di sana. Konsep waktu terasa cair. Sehari bisa terasa seperti sejam. Seminggu bisa terasa seperti sehari. Terkadang dia merasa baru sebentar, tapi pepohonan di luar desa sudah berganti musim. Ingatannya akan dunia lamanya perlahan memudar. Wajah orang tuanya, nama sahabatnya, hiruk pikuk kota, semua menjadi seperti gema dari mimpi yang jauh. Dia terperangkap, bukan oleh jeruji besi, tapi oleh kebahagiaan semu. Dia telah terikat oleh makanan yang disantapnya. Jalan pulangnya kini tak hanya hilang secara fisik, tapi juga telah terhapus dari benaknya. Dalam beberapa cerita, mereka yang terikat bahkan bisa menikah dan membangun keluarga di alam itu, dan terikat selamanya. Sementara Reza hidup dalam surga semuanya, di dunia kita kepanikan pecah. Setelah 3 hari tanpa kabar, tim SAR dan penduduk desa menyisir hutan. Mereka meneriakkan namanya. "Reza, Reza, di mana kamu?" Tapi hasilnya nihil, seolah Reza ditelan bumi. Di hari kelima, keluarganya yang putus asa akhirnya meminta tolong pada tetua desa. Sang tetua desa hanya bisa menghela napas panjang. Anak itu sudah menyeberang, gumamnya pelan. Dia sudah masuk ke perkampungan mereka. Mereka pun melakukan ritual sederhana di titik terakhir Reza terlihat.
Bukan dengan teknologi, tapi dengan memanggil nama Reza berulang-ulang, diiringi doa tulus pada Sang Pencipta. Mereka percaya hanya ikatan batin dan doa yang bisa menembus tabir dimensi. Di perkampungan Bunian, di tengah alunan musik yang indah, Reza tiba-tiba mendengar suara samar. Suara yang sangat ia kenal, memanggil namanya. Awalnya dia abaikan, tapi suara itu makin jelas. Reza, pulang, nak. Reza, pulang. Itu suara ibunya. Suara itu menghantamnya seperti petir, meretakkan ilusi kedamaian yang ia rasakan. Seketika, ingatannya membanjiri kembali. Wajah ibunya, ayahnya, cita-citanya, semuanya kembali. Dia menatap sekelilingnya dengan ngeri. Desa yang tadinya megah, kini tampak kuno dan asing. Wajah-wajah yang tadinya ramah, kini terlihat kosong, tanpa ekspresi, dan wanita cantik di sisinya menatapnya dengan tatapan dingin dan posesif. Rasa takut yang sesungguhnya akhirnya menjalari tubuhnya. Dia sadar dia telah terjebak. Tanpa pikir panjang, Reza bangkit dan lari. Nggak peduli kemana, yang penting menjauh. Tapi hutan di sekelilingnya seakan hidup, menjadi labirin yang mustahil ditembus. Setiap kali dia merasa menemukan jalan keluar, dia justru kembali ke titik awal. Para Bunian tak mengejarnya. Mereka hanya mengamati dalam diam, seolah menikmati keputusasaannya. Dia teringat suara ibunya. Dia pejamkan mata, mengabaikan jebakan visual di depannya, dan hanya fokus pada satu hal, gema suara dari rumah. Dia berlari menembus semak, tak peduli duri yang merobek pakaiannya, terjatuh, bangkit lagi, dan terus berlari mengikuti secerca harapan itu. Setelah perjuangan yang terasa abadi, dia melihat sebuah cahaya, bukan cahaya obor, tapi cahaya matahari pagi. Dengan sisa tenaga, ia menerjang ke arah cahaya itu dan terjatuh di atas tanah lembab yang familiar. Saat membuka mata, perkampungan itu sudah lenyap. Dia kembali berada di hutan yang ia kenali dan ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi linglung, kurus kering dan pakaiannya compang-camping. Menurut catatan tim SAR, dia hilang selama 7 hari. Tapi bagi Reza, rasanya sudah berbulan-bulan dia hidup di dunia lain itu. Selesai. Kisah Reza ini cuma satu dari sekian banyak cerita tentang orang Bunian yang tersebar di Sumatera dan Tanah Melayu. Mungkin ini hanya mitos, alegori agar kita lebih waspada saat berada di hutan. Tapi mungkin juga ini adalah sebuah pengingat bahwa ada dunia lain yang eksis di samping kita, lengkap dengan aturan mainnya sendiri yang tidak boleh kita sepelekan. Aturan untuk tidak menerima makanan dari mereka adalah sebuah simbol yang tidak mudah terlena, simbol untuk tidak mudah terlena oleh keindahan yang asing, simbol untuk menjaga batasan antara dunia kita dan dunia mereka. Karena sekali batasan itu kau lewati, jalan pulang mungkin tak akan pernah sama lagi. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Apakah ini hanya mitos, ataukah ini bukti adanya dimensi lain? Kalau kamu punya pengalaman pribadi atau mungkin pernah dengar cerita serupa dari orang terdekat, coba bagikan di kolom komentar. Kalau kamu punya pengalaman pribadi atau mungkin pernah dengar cerita serupa dari orang terdekat, coba bagikan di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi. Terima kasih untuk Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Dan nantikan cerita seru dari Nusantara lainnya. See you.